Tema Sinode Gereja Betani untuk tahun ini adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Tahun penyertaan Tuhan. Waktu saya datang di tempat ini, kalau tidak salah saya pernah mengatakan kalimat ini. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan untuk menggenapi maksud, tujuan, dan rencana Tuhan atas hidup kita. Semua kita percaya bahwa kita ada bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita, dan Alkitab bilang rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan bisa melakukan apapun untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dan rencananya bagi kita bukan kecelakaan, tapi percayalah damai sejahtera untuk berikan hari depan menuju yang penuh harapan. Nah, dalam perjalanan rohani kita harus pahami begini, bahwa tidak terlalu penting kita ada di mana. Tidak terlalu penting kita ada dalam situasi apa, tapi yang terpenting adalah kita lagi berjalan dengan siapa. Pastikan bahwa semua kita dalam perjalanan kita untuk menggenapi rencana Tuhan, dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini bahkan seterusnya, pastikan kita semua berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pihak Tuhan, percayalah Dia selalu mau berjalan bersama dengan kita. Dari pihak Tuhan Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji Dia tidak pernah akan membiarkan kita. Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan apa yang Yesus katakan ini bukan cuma berlaku buat para rasul, tapi berlaku juga buat kita semua. Dan apa yang Dia katakan sudah digenapi ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang Yesus katakan ini sudah jadi bagian kita. Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu sudah tinggal dalam kita, dan Dia mengatakan Dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi kalau dikatakan tema tahun ini penyertaan Tuhan yang sempurna, itu sudah Dia lakukan buat kita. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Dan Roh Kudus tinggal secara permanen, Dia tidak masuk keluar dari hidup kita. Kalau di perjanjian lama Roh Kudus bisa mundur, tapi di perjanjian baru Roh Kudus tinggal dalam kita. Perjanjian lama kan ada memakai kata hinggap, tapi perjanjian baru dikatakan tinggal di dalam kita. Jadi penyertaan Tuhan itu sudah sempurna atas kita, dan percayalah Tuhan yang menyertai kita itu, Roh Kudus yang tinggal dalam kita, Alkitab bilang Dia lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Dia lebih besar dari setiap persoalan-persoalan pergumulan kehidupan. Dia lebih besar dari apapun juga. Itulah sebabnya kita gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang besar, yang luar biasa itu sudah tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam kita, percayalah, sekali lagi saya katakan, Dia besar, Dia ajaib, Dia luar biasa. Dan bagi Tuhan yang tinggal dalam kita, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada musuh yang terlalu kuat yang tidak bisa Tuhan kalahkan. Amin, saudara. Nah, Roh Kudus tinggal dalam kita untuk apa, saudara? Dia tinggal dalam kita untuk menuntun kita. Yohanes 16 ayat 13. Tentu saja ada banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, tapi salah satunya adalah Dia mau memimpin kita. Yohanes 16 ayat 13 bilang begini, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang tinggal dalam kita, yang adalah Roh kebenaran, Dia mau memimpin kita. Dia mau memimpin kita kemana? Pada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam kita, Dia mau tuntun kita pada seluruh kebenaran. Dia mau memimpin kita.
Itulah sebabnya gini, kita orang percaya harus membiasakan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kita, berarti kita harus terbiasa untuk dituntun dari dalam. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Saya banyak kali ketemu dulu saudara dengan orang waktu saya masih di sini dengan orang muda. Dan mereka suka bilang, Kak, mentoring, jadi mentor, jadi apa semua. Saya bilang, siapapun jadi mentor saudara, kalau saudara nggak biasa dituntun oleh Roh Kudus yang dari dalam, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Kita harus terbiasa untuk dituntun dari dalam. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan percayalah ketika Roh Kudus tuntun kita, dia selalu menuntun kita pada seluruh kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, Ibu Gembala di minggu pertama, ketika beliau membagikan tentang penyertaan Tuhan, itu dihubungkan dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca sama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sama-sama baca 2-3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Tuhan yang adalah gembala kita tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia mau memimpin kita. Nah dalam penyertaannya seperti yang saya doakan tadi, kita bisa lihat dalam penyertaan Tuhan kalau kita hubungkan dengan Mazmur 23, dalam penyertaannya itu selalu ada penyediaan. Dalam penyertaannya ada ketenangan, kenapa? Karena ada penghiburan dari Tuhan. Situasi apapun yang kita alami ada penghiburan dari Tuhan. Dalam keadaan apapun ada kemuliaan. Pialaku penuh melimpah. Dan ada kebajikan, kemurahan. Ada kemenangan yang akan menyertai kehidupan kita. Yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Nah dari pihak Tuhan sebagai gembala hidup kita yang selalu menyertai kita. Bicara tentang penyediaan, kemenangan, kemuliaan, kebajikan, kemurahan. Itu sudah dia berikan buat kita. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus tergantung di kayu salib, semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan dalam kehidupan baik di kekinian sampai pada kekekalan, semuanya telah Tuhan sediakan. Amin. Jadi ada bagian dari kita saudara. Bagian Tuhan sudah dia kerjakan sebagai gembala hidup kita. Bagian kita, maukah kita dipimpin oleh Tuhan? Saudara, Mazmur Daud, saya coba pelajari saudara, yang Mazmur 23 ini tidak terlalu pasti itu ditulis ketika Daud usianya berapa. Ada yang mengatakan ini ditulis ketika dia masih muda. Ada juga yang mengatakan bahwa ini ditulis, ini dibuat ketika dia sudah tua. Tapi saya tarik kesimpulan begini. Dalam perjalanan hidup Daud, dari dia masih usia muda sampai pada usia tua, dari segala macam musim kehidupan yang dia lalui, Daud menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya. Nah kalau Tuhan adalah gembala berarti Daud lagi memposisikan dirinya sebagai domba. Jadi saya katakan tadi begini. Kalau kita mau melihat penyediaan, kita mau melihat kemenangan, kita mau lihat kemuliaan, kita mau lihat kebajikan kemurahan yang Tuhan memang sudah sediakan buat kita, maka kita harus mengambil posisi sebagai domba. Amin. Kalau dia adalah gembala berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai domba yang siap dituntun oleh gembala hidup kita kemanapun dia mau. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya coba pelajari karakteristik domba saudara. Domba itu punya kelebihan dan domba juga punya kekurangan. Domba punya kelebihan dan domba juga punya kekurangan. Kekurangan domba itu adalah binatang yang lemah. Dia hewan yang lemah, dia tidak bisa hidup tanpa gembalanya.
Saya coba baca di sebuah artikel, setelah dikatakan domba kalau dia sudah gemuk, saudara, ketika dia jatuh, dia tidak bisa bangun lagi. Domba itu kalau lagi mengandung, lagi hamil, dia jatuh nggak bisa bangkit lagi. Kalau bulu wolnya terlalu tebal, saudara, waktu dia jatuh, nggak bisa bangun lagi. Dia perlu gembala untuk mengangkat dia kembali. Dia perlu gembala untuk menolong dia. Jadi apa maksudnya, saudara? Jadi gini, kalau kita mau lihat penyediaan, kemuliaan, kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita, maka yang pertama, ini yang perlu, sikap hati ini yang perlu kita miliki. Kita harus betul-betul sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Amin. Yang pertama, kita harus betul-betul menggantungkan hidup kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Tidak salah kita punya keahlian, punya kemampuan, punya pengalaman dalam kehidupan, semuanya itu tidak salah. Tapi bukan itu yang jadi andalan kita. Andalan kita harus betul-betul Tuhan. Amin. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, apalagi mengandalkan kekuatan orang lain. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan hanya menaruh harapan kepadanya. Jadi gantungkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Kita harus sadar bahwa di luar Tuhan kita ini nggak ada apa-apanya. Sekalipun kita mungkin punya sesuatu, tapi kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan saya ini tidak ada apa-apanya. Saya bilang tadi sekali lagi, tidak salah kita punya latar belakang pendidikan yang baik, kita punya pangkat jabatan, harta, kekayaan, semuanya itu nggak salah. Tapi jangan andalkan pada hal-hal itu yang tidak menetap sifatnya, tapi andalkan sungguh-sungguh Tuhan sebagai pembela hidup kita. Saudara, Mazmur 23 ayat 4 itu menarik, saudara. Kalau kita baca ayat 4, saudara. Bunyinya begini, sama-sama baca, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan adalah gembala kita, dia mau menuntun, memimpin hidup kita. Dan ketika dia tuntun kita, tidak selalu dia tuntun kita pada hal-hal yang membuat kita nyaman. Tidak selalu dia menuntun kita pada hal yang membuat kita kemudian merasa sepertinya aman-aman saja. Tapi kalau kita baca di sini, Daud mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu berarti ada saatnya di mana Tuhan akan memimpin kita pada situasi-situasi yang secara daging tidak kita sukai. Situasi yang sulit, yaitu yang di sini tulis lembah kekelaman. Saudara, lembah kekelaman ini bukan cuma bicara tentang situasi, tapi sebenarnya lembah kekelaman ini di Israel itu dulunya ada, saudara, yang namanya En-Gedi, saudara. En-Gedi itu bukan banyak, karena banyak daun gedi di sana, tidak, saudara. En-Gedi. Nah, En-Gedi itu, saudara, itu daerah di mana yang berkelok-kelok, saudara. Penuh dengan tikungan dan gelap. Jadi ketika Daud masuk pada tikungan berikutnya, Daud tidak tahu apa yang sementara menghadang di depannya. Dan perlu kita ketahui bahwa Daud 2 kali ada di lembah kekelaman. Yang pertama ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri. Orang terdekatnya, saudara. Yang kedua, ketika dia dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri, orang terdekatnya juga. Jadi Daud mengalami situasi yang menyakitkan. Kenapa? Karena yang hendak membunuh dia adalah orang yang paling dekat dengan dia. Yaitu anaknya dan mertuanya. Dan ketika ada di lembah kekelaman, waktu masuk tikungan berikutnya, dia tidak tahu apa yang sementara menghadangnya. Apakah itu Saul dengan pasukannya waktu dia masih muda, ataukah Absalom dengan pasukannya ketika usianya mulai tua. Jadi Daud mengalami situasi yang menyakitkan. Situasi yang riskan dan sepertinya tanpa kepastian. Tapi Daud belajar tentang Tuhan sebagai gembala itu bukan cuma ketika dia ada di padang rumput yang hijau. Bukan cuma ketika dia ada di air yang tenang, bicara tentang ketenangan dalam hidup. Tapi dia belajar tentang Tuhan sebagai gembala adalah ketika dia ada dalam lembah kekelaman. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, yang riskan dan sepertinya tanpa kepastian, mungkin itu
Tuhan mau latih kita, mau mengembalikan posisi hati kita pada posisi hati yang berkenan, di mana kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Amin. Kadang-kala kita mengalami sesuatu yang sepertinya tidak pasti, supaya kita belajar bagaimana bergantung lebih lagi kepada Tuhan. Saya pribadi harus mengakui, Bapak Ibu Saudara, saya mengakui bahwa lebih gampang bergantung kepada Tuhan ketika di dalam kesukaran daripada ketika dalam kelimpahan. Jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Banyak orang meninggalkan Tuhan bukan ketika dia dalam keadaan sukar. Setuju Bapak Ibu Saudara? Banyak orang meninggalkan Tuhan ketika dia ada di masa-masa kelimpahan. Banyak orang jatuh dalam dosa bukan ketika di masa sukar, tapi jatuh dalam dosa ketika di masa-masa kelimpahan. Contoh di Alkitab ya Daud sendiri, Bapak Ibu Saudara. Daud di lembah kekelaman, Daud di padang gurun, Daud sangat karib dengan Tuhan. Dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Bahkan di padang gurun Yehuda Daud mengatakan, ya Tuhan engkaulah Allahku. Seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Daud sangat karib dengan Tuhan ketika ada di masa-masa sulit. Tapi Daud jatuh dalam dosa di mana? Ketika ada di istana. Segala sesuatu ada. Di masa-masa raja berperang, Daud tetap nyaman di istana. Harusnya masa itu dia pergi ke peperangan, tempat yang tidak nyaman. Tapi Daud pilih ada di istana, dan di situ dia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan lagi menuntun kita di masa-masa kesukaran, hal-hal yang mungkin tidak nyaman buat kita, jangan cepat-cepat ditengking. Amin. Aminnya kurang meyakinkan. Jangan cepat-cepat ditengking. Mungkin di situ Tuhan lagi melatih kita, mengembalikan posisi hati kita supaya begini. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi andalkan kekuatan kita, kekayaan kita. Karena itu sudah nggak bisa menolong. Tapi kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Supaya nanti ketika mengalami masa-masa yang berkelimpahan, hati kita terus terjaga, terlatih untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, letak kekuatan domba bukan pada kekuatannya, tapi kekuatan domba ada pada ketergantungannya pada gembalanya. Ibu gembala menyampaikan baru-baru, kita harus semakin kuat. Untuk kuat bukan dengan kekuatan kita, tapi kita kuat karena kita bergantung kepada Tuhan. Ada yang bilang begini Bapak Ibu Saudara, dewasa secara jasmani membuat kita semakin mandiri. Kita bisa lakukan semuanya sendiri. Makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Tapi dewasa secara rohani itu membuat engkau dan saya semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau ada lembah kekelaman, mungkin Tuhan lagi mau mendewasakan kita untuk semakin bergantung kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan di lembah kekelaman juga saudara, itu membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Karena kalau kita baca selanjutnya dikatakan, kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi setelah lembah kekelaman, Daud bilang akan diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu tempat kediaman Tuhan. Tempat orang bersekutu dengan Tuhan. Jadi lembah kekelaman Tuhan izinkan supaya kita seperti domba. Yang terus melekat kepada Tuhan. Yang terus intim karib dengan Tuhan. Saya sendiri mengakui Bapak Ibu. Saya tidak mau berdusta. Banyak kali saat saya paling intim dengan Tuhan adalah ketika saya mengalami saat tergelap dalam kehidupan saya. Mengerti yang saya maksud Bapak Ibu Saudara? Saya tidak katakan berarti kita harus cari Tuhan ketika punya masalah. Memang harus diakui waktu dalam masalah berat kita semakin karib dengan Tuhan. Tapi untuk melatih kita untuk semakin melekat dengannya. Karena banyak orang ketika justru masa-masa kelimpahan orang tinggalkan Tuhan. Tidak lagi intim dengan Tuhan, nggak lagi bergereja, nggak lagi berkomunitas. Tapi Tuhan mengajar kita, ada lembah kekelaman supaya apa? Kita seperti domba yang terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terus melekat kepada Tuhan. Kita disadarkan bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara, lembah kekelaman itu adalah jalan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini kabar baik saudara, lembah kekelaman itu jalan bukan tujuan. Makanya jangan bangun rumah, jangan bangun fondasi dan bangun rumah di lembah kekelaman. Karena itu bukan habitatmu. Itu cuma jalan untuk engkau menuju pada rencana Tuhan.
Itulah sebabnya ketika Tuhan izinkan kita masuk lembah kekelaman, jangan langsung bilang, ku ingin tetap di sini. Jangan, saudara. Kita harus melangkah maju berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang namanya jalan, kalau ini jalan, saudara, kalau saya melangkah, maka jalan itu ada di bawah telapak kaki saya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, lembah kekelaman yang adalah masalah pergumulan hidup, kita ada berjalan di atasnya. Amin. Jadi lembah kekelaman akan jadi jalan untuk kita masuk pada rencana Tuhan. Lembah kekelaman akan jadi batu loncatan sehingga apa yang Tuhan rencanakan, hidup yang bergantung kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, jadi gaya hidup kita. Musuh pakai lembah kekelaman, seperti Absalom dan Saul, pakai lembah kekelaman untuk membatalkan rancangan Tuhan atas Daud. Musuh pakai lembah kekelaman untuk membuat engkau dan saya tidak bisa mengenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Tapi Tuhan kita hebat. Tuhan menjadikan lembah kekelaman sebagai jalan untuk kita mengenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita hebat, saudara. Dia adalah pakar untuk mengubah yang tidak baik, mengubah sesuatu yang kita tidak sukai menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Sehingga rencana dan panggilannya terjadi atas hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau ada dalam lembah kekelaman, jangan protes, saudara. Ada orang bilang kalau lagi diproses, jangan protes. Supaya progres, saudara. Amin. Haleluya. Kalau saudara ingin mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan dalam proses kehidupan, jalani saja. Jalani saja. Lewati saja. Karena kadang-kala saudara tidak selalu Tuhan menolong kita dengan mujizat. Ada pergumulan hidup tidak selalu dengan mujizat, tapi Tuhan mau kita melewati pergumulan itu. Ada yang bilang iman itu kadang-kala sama seperti payung. Payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung menolong saudara untuk bisa melewati hujan tanpa basah. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang ada dalam lembah kekelaman, jalani. Semakin kariblah, semakin intim dengan Tuhan. Jadi saudara, untuk melihat penyediaan, untuk melihat kemuliaan, untuk melihat penghiburan, untuk melihat kebajikan, kemurahan, untuk melihat kemenangan yang sudah gembala kita sediakan buat kita. Yang pertama saudara, kita harus betul-betul seperti domba yang bergantung kepada gembalanya. Kita harus sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, ini yang terakhir saudara. Jadi saya katakan tadi, domba itu punya kekurangan, tapi domba juga punya kelebihan. Jadi domba itu binatang yang lemah, tapi domba itu juga punya kelebihan. Apa kelebihan domba? Domba itu punya pendengaran yang tajam. Itu kelebihan domba. Jadi ketika engkau dan saya mau melihat apa yang telah Tuhan sediakan buat kita, gembala hidup kita sediakan buat kita, kita harus seperti domba, punya pendengaran yang tajam. Jadi pendengaran yang tajam bukan berarti domba bisa mendengar dari suara yang jauh, bukan. Domba itu bisa bedakan mana suara gembalanya dan mana bukan suara gembalanya. Dia bisa tahu suara orang yang dekat dengan dia dan orang yang tidak dekat dengan dia. Jadi yang kedua saudara, untuk melihat penyediaan, untuk melihat penghiburan, untuk melihat kemuliaan, kemenangan, kebajikan, kemurahan jadi bagian hidup kita, kita harus melatih diri untuk tajam mendengar dari Tuhan. Di sekitar kita ada banyak suara-suara Bapak Ibu Saudara. Ada banyak suara-suara yang bisa kemudian membuat kita terganggu sehingga kita nggak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Sudah percaya sampai sekarang Tuhan masih berbicara? Tuhan kita bukan berhala. Berhala itu punya mata nggak bisa lihat, punya tangan nggak bisa menolong, punya telinga nggak bisa mendengar. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Sampai sekarang dia masih berbicara. Dan dia selalu berbicara, masalahnya bukan kalau kita nggak dengar suara Tuhan, bukan karena Tuhan nggak bicara, karena kita nggak melatih diri untuk mendengar dari dia. Mendengar dari Tuhan. Dan ketika kita mau mendengar dari Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus punya sikap hati begini. Kita mau dengar bukan apa yang kita suka untuk kita dengar, tapi kita mau dengar apa yang Tuhan mau untuk kita dengar. Mengerti maksud saya saudara? Banyak orang datang ibadah, saudara. Dia datang ibadah, dia mau dengar apa yang dia suka, yang dia mau untuk dia dengar, bukan apa yang Tuhan mau untuk dia dengar. Jadi punya sikap hati seperti itu, saudara. Kita mau latih untuk mendengar dari Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini,
domba-dombaku itu mendengar suaraku, mengenal suaraku. Jadi kita harus melatih diri kita untuk mendengar dari Tuhan. Karena perkataan Tuhanlah yang akan membawa kita pada rencana-rencananya. Perkataan Tuhan itu berkuasa. Dari tidak ada menjadi ada. Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia berfirman maka yang tidak ada itu menjadi ada. Itulah yang jadi pegangan hidup kita. Perkataan Tuhan itulah jalan-jalan Tuhan. Dan jalan-jalan Tuhan selalu ujung-ujungnya adalah sukacita. Ujung-ujungnya adalah damai sejahtera. Nah kita harus melatih diri kita untuk bisa mendengar dari Tuhan. Jangan izinkan masalah pergumulan dan saya nggak bisa dengar dari Tuhan. Jangan izinkan semua apa hal yang dunia tawarkan dan saya menjadi tuli secara rohani. Kita harus melatih diri untuk mendengar dari Tuhan. Dan kita mendengar dari Tuhan ya lewat doa. Salah satunya lewat doa. Saya sampaikan waktu lalu, mungkin masih ingat tahun lalu saya sempat sampaikan. Ketika kita berdoa, tidak terlalu penting apa yang kita bilang sama Tuhan. Tapi yang terpenting adalah apa yang Tuhan bilang kepada kita. Masalahnya gini, waktu kita berdoa kita bilang terus apa yang kita inginkan. Kita curhat kepada Tuhan, enggak salah. Tapi kemudian selesai. Padahal kan doa itu komunikasi dengan Tuhan. Harusnya ketika kita berdoa bukan cuma kita yang bicara kepada Tuhan, tapi izinkan Tuhan bicara kepada kita. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara menghadap presiden saudara Pak Jokowi dan saudara bicara tentang apa yang jadi masalah menjadi kerinduan saudara. Apa yang saudara bilang itu penting, tapi jauh lebih penting apa yang dia bilang kepada kita. Dan ketika Tuhan berbicara ini yang harus kita ingat. Tuhan tidak pernah berbicara melampaui firman-Nya. Itulah sebabnya orang percaya untuk melatih diri kita tajam mendengar suara Tuhan, suka baca renungan firman. Ini prinsip-prinsip dasar Bapak Ibu. Tapi ini penting. Dasar itu penting karena selalu hal yang mendasar yang akan buat perbedaan ketika ada goncangan-goncangan. Jadi penting kita untuk melatih diri kita dalam satu pribadi kita. Dalam kita membaca merenungkan firman seperti ini. Kita tajam mendengar dari Tuhan. Karena saya katakan tadi perkataan Tuhanlah yang bawa kita pada kemenangan. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, Januari tahun lalu, saudara. Januari tahun lalu kami kena COVID, satu keluarga. Saya, istri saya, 2 anak saya dan ponakan saya. Kami semua kena COVID. Nah setelah kena COVID, saudara, akhirnya kami sembuh. Tapi saya ada bawaan batu, saudara. Batu cukup panjang. Istri saya muntah-muntah, saudara. Mual, selalu muntah. Maaf, dia muntah-muntah. Setelah sebulan berlalu, saya sudah sembuh, istri saya masih mual-mual. Dan saya tanya ke teman dokter, gimana ini? Dia bilang, jangan-jangan Kak hamil. Dia bilang, wih. Dan kami ke dokter, saya beli itu alat dan saya lihat ternyata 2 garis biru muncul, saudara. Istri saya hamil, usianya sudah 44 tahun. Saya sudah 45 tahun. Mau masuk 45 tahun. Wah, jadi dia cukup stres, saudara. Istri saya kaget tuh. Orang tanya, ada rencana Kak? Saya tidak punya rencana, tapi Tuhan punya rencana. Jawaban paling jitu, saudara. Jadi dia hamil jadi ternyata waktu dia kena COVID sudah hamil, saudara. Nah setelah berlalu 3 bulan dia cuma bisa makan bubur. Badannya turun jauh, 13 kilo. Ternyata cara jitu untuk diet juga ternyata hamil juga bisa jadi. Dia turun 13 kilo. Saya juga turun 6 kilo. Kenapa? Karena dia tidak masak, saudara. Dia hanya masak bubur. Apa yang dia makan, saya makan juga. Jadi turun badan, saudara. Nah singkat cerita, waktu berlalu, di bulan ke-6, dokter yang menangani istri saya bilang, sebaiknya screening karena istri saya ini usianya sudah banyak. Jadi dibawa ke dokter dan di screening, saudara. Dan setelah screening, dokter bilang, saya harus bilang ya fakta yang saya pelajari dengan ilmu saya sebagai dokter. Bahwa anak ini tulang hidungnya sangat kecil, nyaris tidak ada. Jadi anak ini menurut dokter, saya hargai itu ilmunya yang dia pelajari. Dia bilang ini anak berpotensi jadi bayi Down syndrome, anak Down syndrome. DS, saya nak mengerti apa itu DS. Tapi puji Tuhan ada, biasa Google saudara. Saya baca Google, saya lihat, oh ternyata ngeri juga saudara. Dan itu yang bilang wajah 1000 ya, ayo wajah sama itu seperti itu.
Jadi singkat cerita waktu saya lihat ini dan saya baca lagi di situ ditulis kalau tulang hidung sangat kecil itu berpotensi 7 kali lipat. Wah, itulah dunia, itulah saudara. Itu tidak salah saudara, tapi itu bisa mengkhawatirkan kita. Dan akhirnya saya panggil terus kita bilang itu pernyataan dari dokter, kita hargai itu, tapi kita dengar dari Tuhan, kita cari Tuhan dan kita berdoa sama-sama, kita doa sama-sama saudara. Kami berdoa sama-sama dan tiba-tiba timbul di hati saya perkataan firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu saya dapat firman Tuhan ini setiap pagi kami satu teduh, bangun pagi-pagi sama-sama dengan anak-anak. Saya nak cerita ke siapa-siapa saudara, tiap hari kami perkatakan, anak ini Tuhan yang bentuk, anak ini Tuhan yang tenun. Tuhan gak pernah salah membentuk, Tuhan gak pernah salah menenun. Aku percaya anak ini dahsyat, dia ajaib, aku percaya akan melihat dia sehat. Tiap hari saudara, tiap hari perkatakan. Dan singkat cerita saudara, tibalah untuk dioperasi saudara, operasi sesar. Dan dokter yang tangani dia datang ke saya, Pak, mau disterilkan saja ya Pak, bukan mau diikat tapi mau digunting. Saya kurang paham apa itu saudara. Jadi dia bilang saya bilang enggak apa-apa, langsung karena kan kami sudah usia. Dia bilang tidak Pak, karena anak ini kan waktu di screening lalu katanya ada potensi DS. Kami khawatir kalau anak ini jadi apa-apa, ada sakit-sakit bawaan, ada macam-macam yang mengikuti nantinya anak ini, nantinya dia jadi apa-apa, Bapak kecewa dan Bapak bisa protes kami karena mungkin dipikir saya masih pingin punya anak lagi, kira-kira begitu. Tapi saya bilang sudah sterilkan saja, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Singkat cerita setelah selesai operasi, kemudian dokter anak yang tangani ketemu dengan saya tanya, ini bayinya Ibu Loli? Iya, dia bilang ini bayinya Ibu Loli. Saya tanya bagaimana anak ini? Dia bilang menurut ilmu saya sebagai dokter, anak ini tidak Down syndrome, dia baik-baik saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang anak itu ada sama-sama dengan saya di sini. Waktu Jumat lalu, waktu pesawat putar-putar di atas, tidak bisa turun selama hampir 5 jam. Sama-sama kami ada di pesawat itu saudara. 9 kali putar-putar tidak bisa turun dan balik ke Makassar akhirnya. Dan puji Tuhan, jadi kita bisa lihat bahwa perkataan Tuhan itu berkuasa. Jadi saudara untuk melihat penyediaan, kemuliaan, kemenangan, kebajikan, kemurahan yang Tuhan sediakan buat kita, bukan cuma kita lihat tapi jadi kenyataan dalam hidup kita. Mari kita pertajam pendengaran kita untuk mendengar perkataan Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan itu yang Tuhan katakan, itu yang kita katakan. Jadi kuasa perkataan itu bukan sembarangan saudara. Banyak orang kan sembarangan lihat mobil Alphard jadi milikku. Kalau Tuhan kasih terus kamu bayar apa pajaknya kalau gajimu 3 juta tiap bulan. Jadi yang kita katakan apa yang Tuhan katakan. Amin saudara. Jadi kuasa perkataan itu bukan dipraktekkan secara sembarangan. Bukan. Kita mengatakan apa yang Tuhan katakan. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, dari pihak Tuhan sebagai gembala hidup kita, penyediaan, kemenangan, kemuliaan, penghiburan, kebajikan, kemurahan sudah disediakan buat kita. Bagian kita adalah menempatkan diri sebagai domba, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan pertajam pendengaran kita untuk mendengar suaranya. Sehingga apa yang Tuhan katakan, itu yang kita katakan dan kita lakukan. Tuhan berkati kita semua. Amin.